Alhamdulillah, sepertinya sosok yang Waalaikumsalam. disyaratkan dari sosok sebelumnya ini, teman-teman. Ini apa langsung saja, Mas? Langsung. Apa jenengan temennya Sahudin apa siapa lah? Bukan tadi Rasudi. Rasudi, Mbah. Apa jenengan temennya Mbah Rasudi? Dari mana kalian tahu nama sahabatku? Oh, saya tadi di sana itu di ujung sana itu saya bertemu dengannya. Saya menanyakan sesuatu, namun beliau tidak mengetahui apa yang saya tanyakan. Dan beliau menunjukkan, katanya nanti saya akan ditemukan dengan temannya, ya mungkin ini jenengan. Dan katanya mungkin jenengan akan tahu apa yang nanti akan saya tanyakan. Iya. Jadi seperti itu. Sebelumnya, bolehkah saya tahu dari mana kalian berasal? Oh, kami ini berasal dari Banyumas. Benarkah? Iya, benar, dari Banyumas, Jawa Tengah. Baik, silahkan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Alhamdulillah. Jadi begini, Mbah. Kami ini berada di Alas Purwa sudah dari jam 1 siang sampai sore hari ini. Sebenarnya tujuan kami di sini untuk mencari penangkal ilmu sirep tresno. Jadi kenapa kami mencari penangkal itu? Karena kami ingin menyembuhkan teman kami yang terkena ilmu sirep tresno. Dan pemilik ilmu sirep tresno ini adalah Nyi Widuri. Dan kebetulan Nyi Widuri itu katanya dulu tinggalnya di Alas Purwa. Sehingga penangkal itu keberadaannya ada di sini. Dan itulah yang membuat kami ke sini untuk mencari penangkal tersebut. Apakah jenengan mengetahui tentang penangkal itu? Apakah yang membuat kalian berurusan dengan Nyi Widuri? Sebenarnya kami tidak berurusan. Namun teman kami ini bertemu dengannya, melihat dengan wujud yang sangat cantik sehingga teman kami terpesona dan jatuh cinta. Bahkan sudah berhubungan badan dengan Nyi Widuri. Subhanallah. Silahkan duduk. Oh iya. Tahu saja kalau kita capek, Mbah. Saya tidak menyangka kalian datang ke sini untuk mencari penangkal dari ajian sirep tresno yang dimiliki oleh Nyai Widuri. Kenal sepertinya ini. Ya kan, Mbah, saya mohon maaf motong dulu ini, saya kaget. Sepertinya jenengan tahu ini tentang Nyi Widuri. Iya. Tentu saja. Saya akan sedikit bercerita tentang Nyai Widuri. Oh ya, monggo silakan. Nyai Widuri adalah salah satu sosok anak dari seorang yang sangat alim. Beliau atau Nyai Widuri itu dulunya pernah merasakan sakit hati yang sangat dan teramat luar biasa. Sehingga sesuatu itulah yang membuat Nyai Widuri gelap hati, gelap pikiran, dan ingin memiliki sesuatu. Apa saja yang ingin dia kehendaki harus terwujud. Dan dari situlah Nyai Widuri mulai menempatkan diri di tempat-tempat untuk bertapa dan menyepi. Dan singkat cerita, dia mendapatkan ajian sirep tresna. Awalnya dia adalah seorang manusia. Namun, lama-kelamaan, karena pengaruh ajian sirep tresna, beliau bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib di Alas Purwa ini. Berarti dulu itu manusia. Nah, terus kalau kita bicara penangkalnya itu katanya berada di sini.
apakah benar penangkal itu berada di sini? Dan kalau boleh tahu itu di mana? Ya, sebenarnya penangkal itu didapatkan sekaligus bersamaan dengan ajian Sirep Tresna. Namun karena kecerdasan dari bapaknya Nyai Widuri, penangkal itu sekarang berada di tangan bapak Nyai Widuri. Jadi bapaknya adalah sosok yang sangat alim. Benar sekali. Ini sungguh luar biasa ya. Anaknya seperti itu tapi bapaknya alhamdulillah sangat alim. Berarti penangkal tersebut sekarang berada di orang tuanya Nyai Widuri atau bapaknya Nyai Widuri. Benar sekali. Nyai Widuri tidak mungkin berada di sini di satu wilayah bersama bapaknya. Kenapa ya? Karena tidak akan mungkin bapaknya membiarkan anaknya berbuat tidak baik. Sehingga Nyai Widuri saja sudah berniat. Dan sekaligus bapaknya pun mengusir Nyai Widuri dari tempat ini. Berarti keberadaan Nyai Widuri di tempat kami sana itu karena diusir oleh bapaknya. Ya. Tapi apa mungkin Nyai Widuri sebelum sampai ke tempat kami, dia juga bersemayam di tempat lain atau desa lain gitu? Tentu saja. Nyai Widuri selalu berpindah tempat, mencari tempat-tempat baru untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi begini, kalau kita bercerita tentang korban, kalau Nyai Widuri selalu bersinggah di tempat-tempat lain, tentunya dia mencari korban dong. Dan korban-korban itu apakah juga berdatangan kemari untuk mencari penangkalnya, atau justru malah korban-korban sebelum teman kami ini ya sudah tidak bisa disembuhkan? Nampaknya baru kalian-kalian ini yang sampai di sini untuk mencari penangkal itu. Karena sebelumnya dari bangsa manusia tidak ada yang pernah mencari penangkal ajian Sirep Tresna. Jadi gini Mbah, saya juga ingin bercerita sedikit. Saya pernah mendengar cerita dari seseorang, ya mohon maaf, keluarganya itu ada yang sakit gangguan jiwa, yang katanya juga jatuh cinta, namun jatuh cinta kepada siapa, keluarganya tidak ada yang tahu. Ini saya sebagai gambaran saja. Apakah orang-orang, mohon maaf, orang yang kena gangguan jiwa di luar sana yang kita nggak tahu penyebabnya, yang tahu hanya keluarganya, yang awalnya mungkin jatuh cinta, misalkan pohon dikira wanita, apa itu termasuk hal-hal yang seperti ini, ilmu-ilmu Sirep Tresna, dan yang tidak bisa disembuhkan ya karena tidak datang ke sini untuk mencari penangkalnya? Ada dua kemungkinan. Satu, manusia itu bisa saja dicintai oleh bangsa-bangsa seperti kami. Jadi, bangsa-bangsa seperti kami tidak akan mungkin membiarkan bangsa manusia itu menikah dengan bangsanya sendiri. Jadilah dibuat hilang kesadaran sehingga bangsa kami seperti ini bisa leluasa memilikinya. Dan yang kedua, dari bangsa manusia juga bisa terjadi. Dia tidak bisa memiliki dan pada akhirnya dikuncilah jiwanya sehingga kehilangan kesadaran. Ya, jadi kalau dengan cerita tadi seperti itu saya jadi tiba-tiba kepikiran, mohon maaf, ODGJ yang di sana atau orang-orang yang punya penyakit yang sudah kesana kesini atau sudah berobat kesana kemari nggak sembuh, ketika cari penyakitnya nggak ada, dikasih ini belum sembuh. Ini kurang lebih mungkin kejadiannya seperti ini ya. Cuman kejadiannya mungkin nggak hanya di ilmu Sirep Tresna, bisa saja ilmu lain dan ilmu lain yang
sebenarnya sakit yang tidak masuk akal itu ada penangkalnya, tapi orang tersebut belum mendapatkan penangkalnya. Mungkin seperti itu berarti. Benar sekali. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga teman-teman. Mungkin kalau teman-teman keluarganya ada yang seperti itu, mungkin belum mendapatkan penangkalnya atau obatnya. Jadi sabar. Jadi alhamdulillah ini bertemu dengan jenengan. Lalu apakah kita bisa bertemu dengan bapaknya Nyi Widuri? Mungkin kalian harus menuju ke arah sana. Karena beliau berada di tempat yang mungkin sahabat saya sudah memberitahu kalian, bukan? Tapi sahabat jenengan Mbah Rasudi itu menunjukkan tempat di mana tempat itu banyak pusaka, bukan menunjukkan tempat di mana bapaknya Nyai Widuri berada. Karena sahabat jenengan Mbah Rasudi itu malah tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Jadi apa kira-kira kesananya itu masih jauh atau tidak? Sebenarnya memang tempat di mana Bapak Nyai Widuri itu berada tidak jauh dari tempat pusaka-pusaka itu tersimpan atau berkumpul. Namun bisa saja kalian bertemu dan mungkin bisa saja terjadi bapaknya Nyai Widuri itu bisa menemui kalian atau menghadang perjalanan kalian. Ini saya sangat berterima kasih informasi yang sudah jenengan berikan kepada kami. Ini jujur sangat membuat kami kaget. Ternyata Nyi Widuri masih mempunyai bapak yang keberadaannya di alas purwa, dan ternyata bapaknya lah yang memegang penangkalnya. Tapi saya ingin menanyakan beberapa hal, tapi bukan terkait tentang Nyi Widuri. Ini karena kebetulan sedang bertemu dengan jenengan dan sepertinya jenengan mengetahui banyak hal di tempat ini. Begini Mbah, kami di sini sepanjang perjalanan itu mendengar banyak sekali suara-suara manusia. Anehnya bukan suara teriakan minta tolong atau apa, tapi seperti orang sedang ngobrol. Terus yang lebih aneh lagi itu gini Mbah, saya mendengar suara-suara kendaraan seperti mobil, motor, suara klakson. Itu apa sih sebenarnya? Alangkah baiknya jika kalian mendengar ataupun melihat, abaikan saja, karena itulah gangguan dari makhluk-makhluk bergolongan hitam. Tujuannya apa sebenarnya itu? Mereka bertujuan untuk menyesatkan bangsa manusia yang masuk ke alas purwo ini. Saya pernah mendengar itu. Katanya dengar-dengar ini konon ceritanya banyak juga yang nggak bisa keluar dari alas purwa. Gara-gara mungkin mengikuti suara itu ya, dikira udah jalan. Mungkin contohnya kita ini bingung atau sudah sore pulang, mendengar ada suara mobil di sana, saya kira itu jalan, jadi saya ke arah sana, ternyata malah disesatkan. Ya, di mana bangsa manusia kelelahan, kebingungan, disitulah bangsa-bangsa golongan hitam memanfaatkan kesempatan itu. Apakah kalian sudah melihat bulan yang jatuh di tempat ini? Bulan yang jatuh? Belum, Mbah. Matahari pun juga akan jatuh di tempat ini. Dan itulah hanya hayalan semata. Tipu daya mereka. Benar. Makanya aneh sekali, masa kalau jin menyerupai manusia sudah biasa. Jin menyerupai apa itu biasa. Tapi ini kan jin kok bisa membuat suara kendaraan, itu kan luar biasa. Mengikuti zaman jinnya, Mbah. Jadi seperti itu. Ya ini saya hanya bisa mengucapkan terima kasih Mbah atas petunjuknya. Mudah-mudahan kami segera bertemu dengan bapaknya Widuri, sehingga kami mendapatkan penangkalnya dan kami bisa segera pulang.
Ya, Ya mungkin Mbah bisa saya mau iya, pamit keluar pergi melanjutkan daripada perjalanan kami. silahkan. Dan saya hanya bisa memberikan informasi seperti itu. Ya itu sangat penting buat kami informasi yang sudah Malah Nyilangan kita berikan. menyangka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, jadi kita mendapat informasi yang alhamdulillah ini bagi kami sangatlah penting. Karena apa? Karena informasi ini mengagetkan kami, mengejutkan kami bahwa ternyata Nyi Widuri memang dulu tinggal di sini. Dia adalah anak seorang yang sangat alim. Jadi saya kagetnya bapaknya alim banget, tapi anaknya kelakuannya ya seperti Nyi Widuri. Tapi Nyi Widuri itu bukan karena ajaran orang tuanya, bukan karena ilmu keturunan orang tuanya, melainkan Nyi Widuri dulu kesana kemari melalang buana untuk mencari ilmu, sehingga terakhir dia mendapatkan ilmu sirat tresno, namun sekaligus mendapatkan penangkalnya. Namun karena kecerdasan bapaknya Nyi Widuri, penangkalnya itu diambil sama bapaknya supaya Nyi Widuri tidak asal-asalan menggunakan ilmunya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan berarti kita harus segera menemui bapaknya Nyi Widuri karena beliaulah yang memegang penangkalnya. Itu. Betul. Dan yang aneh lagi mungkin saya harus jelaskan juga masalah ada suara manusia, suara motor, suara mobil di tempat ini. Ternyata itu suara-suara yang nantinya bisa menyesatkan orang yang ada di sini. Ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi seperti itu teman-teman. Ya mungkin ini juga informasi buat teman-teman, penting juga ini. Barangkali teman-teman nggak tahu kapan atau ya tiba-tiba mau ke sini. Jadi kalau mendengar suara mobil, suara motor, ya diabaikan saja. Tapi kan teman-teman pasti sudah tahu lah, Alas Puro itu keangkeran Alas Puro. Dan itu tidak sengaja mau ke sini. Jadi barangkali ada YouTuber baru yang pengen ekspor ke sini, bahaya itu. Bisa jadi informasi ini penting buat mereka. Betul. Nah, berarti kita langsung saja. Kita langsung menuju ke arah pusaka ya. Iya, Berarti kan dekat-dekat sana katanya. Syukur-syukur nanti bapaknya Nyi Widuri menghadang kami, menemui kami. Karena bapaknya juga kan nggak mungkin, katanya kan alim, nggak mungkin dong anaknya seperti itu senang. Pasti pengen menobatkan juga. Pasti. Yaudah, Yuk kita lanjutkan, mumpung belum terlalu Bismillah. malam.